Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya semua ya? Sehat ya, semua ya, sehat. Baik, sini saya Ihyauddin Khairul Umam. Dan di sebelah saya? Ya, saya Ahmad Nurul Faizi. Dan di sebelah samping kiri saya? Saya Abdi Zuddin Nur Muhammad C9121 di 084. Gak apa-apa. Baik, oke. Di sini kita diberikan tugas, kita diberi jurnal di mana di dalamnya itu terdapat tema. Jurnal tersebut ini membahas tentang masa depan legalitas Turki postmodern dan demokrasi Turki. Baik. Sebelum beranjak lebih jauh, kita harus mengetahui terlebih dahulu seperti apa persoalannya. Nah, saya akan menjabarkan secara singkat isi dari jurnal yang kita telah. Ya. Baik. Di sini dituliskan bahwa negara Turki telah merekonstruksi hukum. Dalam hal ini, negara Turki telah menghapuskan hukum Islam dengan hukum sekuler dan rangkaian hukum-hukum yang baru. Namun tidak semua hukum bisa diterima oleh masyarakat, terutama masyarakat yang berada di negara Turki. Pasalnya, hukum Islam sudah mendarah daging di dalam kehidupan mereka, terutama hukum perkawinan. Realitas sosiolegal dari pluralisme hukum muslim yang berasal dari perlawanan terhadap hukum muslim setempat selama bertahun-tahun ini telah dipandang sebagai atau telah diketahui ini sebagai fenomena pedesaan di Turki. Namun tidak menjadi kemungkinan bahwa pluralisme hukum Muslim juga merupakan berasal dari daerah perkotaan. Nah, negara bersama pemerintah mengharapkan masyarakat dapat mempelajari aturan hukum resmi melalui sistem pendidikan. Nah, mereka percaya bahwa dengan meningkatnya urbanisasi, maka orang-orang akan meninggalkan hukum klasik dan lama-kelamaan mereka akan mengikuti hukum resmi. Nah, untuk poin yang dapat kita ambil di sini, bahwasanya negara Turki ini ingin merekonstruksi atau memperbarui hukumnya, di mana pada masa dahulu itu masyarakat, terutama masyarakat tradisional di Turki itu menganut sistem hukum Islam. Nah, hukum Islam ini sudah mendarah daging di kehidupan mereka sehari-hari. Ya, ini pemerintah Turki berusaha untuk memperbarui atau merekonstruksi hukum klasik tersebut dan ingin merubahnya ke yang hukum resmi yang baru seperti itu. Jadi tidak serta-merta pemerintah itu langsung mencabut hukum klasik tersebut. Ya, ini secara bertahap-tahap. Ya, masih bersama saya seorang Abdi, seorang ahli sejarawan dari Mesir kuno. Pada awalnya kurang cedek. Oke. Pada awalnya maaf saya memegang mic menggunakan tangan kiri ya. Pada awalnya hukum keluarga di Turki itu sudah ada sejak zaman Turki Utsmani. Kalau saya baca tadi ya, itu ada pada tahun 1915 lah. Pada saat itu masih kekuasaan Turki Utsmani ya. Turki modern atau Republik Turki itu baru didirikan dan diproklamirkan oleh Mustafa Kemal itu ya. Itu pada tahun 1923. Nah, seorang abdi pakar sejarawan dari Mesir kuno. Mustafa Kemal Atatürk namanya. Itu presiden pertama Turki dan
pemroklamir Republik Turki pada tahun 1923. Dicatat ini seluruh perlu. Nah, nah kemudian pada saat zamannya Turki Utsmani pun itu masih sudah ada apa namanya itu hukum keluarga. Nah, hukum keluarga pada zaman Turki Utsmani itu dikodifikasikan pertama kali pada tahun 1915. Nah, meskipun sudah masa akhir-akhir kehancuran Turki Utsmani, mereka masih sempat untuk membuat kodifikasi hukum keluarga yang bersumber dari berbagai madhab, termasuk madhab Hanafiyah dan madhab Sunni dan madhab Sunni. Kemudian pada tahun 1923, nah itu si Mustafa Kemal, pertamanya itu pada tahun 1919. Nah, itu hukum keluarga tahun 1915 tadi itu dibekukan oleh para penguasa pada saat itu. Mengapa? Karena penguasa pada saat itu termasuk para republik nasionalis itu menginginkan adanya hukum yang baru gitu loh, yang tidak berbau Islam itu loh. Nggak suka saya sama Islam itu. Oh, salah itu. Kemudian pada tahun 1919 dibekukan. Kemudian pada tahun 1923 bertepatan dengan berdirinya Republik Turki, itu si Mustafa Kemal ini membuat tim khusus untuk membentuk hukum-hukum gitu. Jadi Turki pada awalnya itu ingin membuat hukum sendiri. Jadi tidak bersumber dari hukum Islam klasik dan juga tidak bersumber dari hukum-hukum lain. Nah, sayangnya pada tahun 1924 dan 25 itu dirasa kok tim ini dalam usahanya membuat hukum-hukum itu kurang maksimal gitu loh. Kurang maksimal. Akhirnya Mustafa Kemal itu memutuskan untuk mengambil hukum keluarga itu dari negara-negara barat. Nah, khususnya untuk di bidang hukum keluarga ini Mustafa Kemal mengambil dari hukum keluarga di Swiss. Itu. Kalau yang dibicarakan Mas Isrin tadi, apakah sama dengan seperti Mustafa Kemal tadi, itu sama dengan mengikuti paham-paham orientalisme? Maksudnya orientalisme, jadi ketika orang barat itu mempelajari tentang hukum Islam, kemudian si Mustafa Kemal tadi, Atatürk tadi, itu menyerap dari pemahaman mereka, atau gimana? Wah, ini sepertinya ini kalau yang saya tahu itu penuh dengan subjektivitas, jadi banyak pendapat-pendapat gitu Mas. Ada pendapat yang mengatakan bahwa orientasi pemikirannya si Mustafa Kemal ini ditekan oleh pihak Inggris yang pada saat itu menjajah, kemudian pihak Portugis juga. Orientalisme di sini itu kan orang yang non Muslim itu belajar agama Islam, tapi bukan untuk memperdalami, tapi untuk seperti itu. Itu gimana? Nah, itu juga salah satu teori juga. Maksud saya itu salah satu pendapat. Nah, jadi ada beberapa versi pendapat itu, ya salah satunya juga pendapat tentang adanya orientalis yang sengaja ingin menghancurkan Islam dengan cara bla 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 bla. Akhirnya Mustafa Kemal begitu punya pikiran seperti itu, kemudian banyaklah pendapat. Jadi ya mungkin yang dikatakan Mas Faiz itu bisa jadi salah satunya begitu. Tapi untuk kebenaran yang pastinya saya ya belum tahu juga. Karena juga pendapat yang ada itu masih bisa dibilang subjektif lah begitu. Oh ya, lanjut untuk materi sejarah tadi ya. Itu pada tahun 1926 hukum keluarga yang diserap dari hukum sipil Swiss tadi itu dikodifikasikan menjadi hukum sipil Turki. Nah, menjadi hukum sipil Turki 1926. Nah, hukum sipil Turki 1926 ini itu mengalami
3 kali amandemen. Pada tahun berapa saja ya, saya lupa tadi. 3 kali amandemen. Nah, hukum sipil Turki ini tadi 1926 itu dipakai oleh Republik Turki sampai saat ini. Sampai saat ini menjadi hukum sipil Turki 1926 yang telah mengalami 3 kali amandemen seperti itu. Jadi hukum keluarga di sana ya menganut kepada itu. Jadi secara mungkin kalau tadi Mas Khairul Umam tadi kan menjelaskan secara jurnal, jadi secara apa yang penulis ini ingin memberikan gambaran Turki saat ini atau Turki yang kemarin-kemarin itu terhadap pembaca ya. Kemudian Mas Izzuddin menjelaskan secara sejarahnya ya. Kalau saya dapat menangkap secara ringkasnya gini. Jadi memang pemerintah Turki itu sudah bobrok itu sejak dahulu kala. Jadi ketika sebelumnya itu Raja Abdul Hamid Han kalau nggak salah Abdul Hamid kan itu sudah mengalami kebobrokan. Ini kilas balik sejarah lagi ya. Abdul Hamid II Han ya itu Abdul Hamid Han ya itu pemerintahnya sudah mengalami yang pertama korupsi, kemudian apa ya? Apa tadi? Pokoknya ada berbagai kesalahan di situ. Itu di situ sudah memikirkan atau sering menyerap bagaimana caranya bahwa menghilangkan hukum Islam ini tidak mudah. Karena memang yang tadi dikatakan Mas Ihyaudin tadi, karena Islam itu sudah mendarah daging. Jadi kalau ibarat pohon itu sudah mengakar, maka mereka itu hanya bisa memangkas lewat cangkok. Jadi menanamkan konsep itu menggunakan istilah cangkok. Jadi seperti pohon apa ya namanya? Mangga. Ya, pohon mangga itu kalau ingin mendapatkan buah yang varietasnya lebih unggul, itu kan kalau kita menanam dari awal itu kan agak kesulitan memang. Maksudnya butuh waktu yang sangat lama dan lain sebagainya lah. Lebih mudahnya mereka itu menggunakan sistem cangkok. Jadi pohon yang biasa itu dibiarkan hidup, tapi yang di atas itu ditebang, ya, kemudian ditanami. Jadi otomatis secara mudahnya gini, pemerintah ini secara masif menggunakan cara yang lebih masuk itu seperti pendidikan. Jadi bagaimana pendidikan di kota itu menghilangkan bau-bau Islam. Yang saya tadi sempat tanyakan ke teman saya, itu keadaan Turki itu memang begitu parah lah. Jadi itu ada sebuah kota di daerah Turki. Kota itu namanya Izmir itu kota kebanggaan yang presiden tadi ya, Presiden Mustafa. Izmir pakai mim. Itu kota kebanggaan si Presiden Mustafa Kemal Atatürk, yaitu presiden pertama. Banyak anak-anak muda, baik itu yang masih kecil atau orang-orang dewasa, itu ketika ada di sebelah tangannya ini mungkin ada tato ya. Tato itu pasti ada tato itu sebagai sebuah kebanggaan. Tato itu tulisannya itu Mustafa Kemal. Ya. Kalau kalian berwisata ke Turki kemudian kunjung ke daerah Izmir sana, ada orang yang pakai tato Mustafa Kemal, itu kebanyakan memang lebih jauh daripada agama. Maksudnya gini, jelas mereka tidak sholat, tidak melakukan sholat, puasa,
dan lain sebagainya. Apakah pengidolaan anak-anak muda di Izmir kepada Mustafa Kemal Atatürk tadi sama kayak pengidolaan orang-orang kejawen terhadap Soekarno? Ini sebenarnya out of topic. Out of topic. Ya hampir sama lah, Mas. Yang paling mendasar kenapa kok sampai mereka itu mentato nama Mustafa Kemal di badannya, di tangannya, atau itu karena mereka menganut sebuah paham Kemalisme. Di jurnal juga dijelaskan soal Kemalisme itu seperti apa sih? Jelaskan. Ya, dewasa ini dimungkinkan untuk menggabungkan unsur-unsur demokrasi, masyarakat sipil, multikultural, hak asasi manusia, dan Kemalisme. Ya. Jadi dikarenakan si Mustafa Kemal ini bermadhab Syiah yang pada dasarnya itu. Jadi Syiah itu kan terbagi macam-macam. Syiah itu kan yang paling getol itu kan ketika Syiah itu sudah pemimpinnya itu sudah dianggap sebagai Tuhan. Ya. Dalam hal Tuhan ini kan apapun yang dikatakannya kan pasti dipatuhi. Itu yang paling berat lah corongono, yang paling berat. Kemudian di bawahnya itu ada lagi menganggap sebuah pimpinan Syiah itu sebagai nabi. Seperti halnya Syiah itu menganggap Sayyidina Ali, menganggap Sayyidina Ali itu sebagai nabi. Kan sebenarnya itu kan pandangan mereka itu ketika menghadapi sebuah fenomena bahwa wajah Nabi dengan wajah Sayyidina Ali itu hampir mirip. Jadi mereka itu menganggap, lucunya di sini, mereka itu menganggap bahwa malaikat Jibril itu salah alamat. Ketika wahyu itu harus diberikan kepada Ali, kenapa kok kepada Nabi Muhammad? Nah, gitu loh. Jadi dikarenakan wajah yang sama itu loh, mereka menyalahkan malaikat Jibril. Ya, dengan alasan salah alamat tadi. Jadi yang kedua kan menganggap nabi. Kemudian yang ketiga itu ketika Ali ini lebih diunggulkan daripada sahabat-sahabat yang lain. Ya. Jadi otomatis kan merendahkan Abu Bakar, Utsman. Kemudian juga yang satunya lagi yang satunya lagi kan Sayyidina Umar. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa kasus Turki menunjukkan kepada kita bahwa pluralisme hukum bukan hanya masalah bagi masyarakat tradisional, tapi juga kemudian terhadap masyarakat kontemporer. Karena hampir setiap masyarakat multikultural, dengan demikian pluralisme hukum yang dinamis telah mulai beroperasi sebagai fenomena di mana-mana pada zaman postmodern. Ya. Kemudian disebutkan juga dalam kondisi postmodern ini umat Islam Turki tidak hanya menentang anggapan modernitas hukum Turki, tetapi juga telah menunjukkan bahwa mereka dapat menjadi negara sementara pada saat yang sama mempertahankan identitas Muslim mereka. Jadi di sini ini ketika ada sebuah kekuatan kuat dari pemerintah untuk menggolong, maksudnya menggiring rakyatnya untuk mengikuti madhab yang dianut pemerintah itu dengan cara memberikan sebuah pendidikan dengan bermadhab sekularisme, liberalitas. Itu pada intinya begini, pada masa ini itu sebuah pemerintah itu yang namanya sekularisme dalam pemerintahan Turki itu gimana sih? Pemerintah itu ikut
dalam merubah yang sampai amandemen 3 kali tadi itu merubah hukum Islam. Termasuk yang baru-baru ini itu ketika ada sebuah jamaah itu apa ya? Baik laki-laki dan perempuan itu campur. Jadi kalau di negara kita itu laki-laki dan perempuan itu bisa. Tapi dikarenakan si presiden yang sekarang itu, Presiden Erdogan, itu ingin menyetarakan kedudukan wanita. Jadi wanita disamakan dengan pria. Wanita dibolehkan berjamaah selang-seling. Jadi perempuan wanita. Terus ada satu lagi ketika perempuan laki-laki. Makanya tak ada otak. Jadi ada satu lagi ketika kesaksian seorang wanita itu sudah satu saja sudah dianggap cukup. Jadi kalau kesaksian satu orang laki-laki dibandingkan itu kan sama dengan 2 orang perempuan. Tapi kalau mereka itu menganggap setara. Jadi 1 perempuan itu sama dengan 1 laki-laki. Jadi kesetaraan wanita tadi. Oke. Ya mungkin cukup sekian dari kami. Itulah penjelasan mengenai beberapa isi dari jurnal berjudul Masa Depan Legalitas Turki, Postmodern dan Demokrasi Turki. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa makan pisang. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe. Subscribe dan makan pisang.